Yohanes 14 ayat pertama sampai 14. Lembaga Alkitab memberikan judul Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Yesus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percaya kamu tahu bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dia yang melakukan pekerjaan. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Aku setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saya percaya kepadamu, Dia akan melakukan pekerjaan yang bahkan pekerjaan yang besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seluruh dunia merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Apa sebenarnya makna Yesus naik ke surga? Yesus naik ke surga supaya Dia bisa menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Karena tempat tinggal kita yang ada di dunia ini cuma sementara. Siapa yang sudah bangun rumah besar di Kupang? Atau siapa yang sudah bangun rumah besar di Medan? Atau siapa yang sudah bangun rumah besar di Palangka dan dimanapun? Alkitab katakan, rumah yang kita bangun di dunia ini cumalah sementara. Tempat kita adalah sorga yang kekal. Makanya Yesus katakan, aku pergi ke sorga untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Ketika Dia naik ke sorga, Dia tidak akan pernah membiarkan kita menjadi yatim piatu. Dia mengirimkan rohnya kepada kita. Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Terus. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Terus. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya. Kita pindah lagi ayat 16. 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain,
supaya Ia menyertai kamu Terus. selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab Dia tidak melihat Dia, dan untuk mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya. Saudara, Alkitab katakan begini. Yesus naik ke sorga, tetapi Dia janji Dia tidak akan biarkan saudara dan saya sendirian. Dia tidak akan pernah biarkan kita menjadi anak yatim. Tetapi Dia janji Dia akan memberikan rohnya kepada saudara dan saya. Dan Dia katakan begini, saudara, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, usir setan-setan demi nama Yesus. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Tuhan telah memberikan kita Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah kuasa untuk menyembuhkan penyakit apapun yang kita derita. Kalau mau bilang saya mau mati, mungkin sudah lama mati Pak Martin. Tapi karena saya punya Roh Kudus, mulai Roh Kuduslah saya meminta pertolongan. Karena Dia adalah kuasa yang Tuhan berikan buat saya. Untuk apa? Untuk menolong saya, untuk membebaskan saya dari sakit penyakit. Amin. Makanya fungsikan Roh Kudus itu dalam hidup kita. Saudara, saya senang dengan kesaksian Mama Maria. Dia bilang begini sama saya, Mama Pendeta, minggu lalu Mama Pendeta, saya kan sakit sekali. Itu hari Minggu saya mau ke gereja. Sakit sekali badanku Mama Pendeta. Mama Pendeta tahu, saya teringat Mama Pendeta sering berkhotbah, minta pertolongan sama Tuhan. Saya cuma berdoa begini sama Tuhan sambil saya menangis. Tuhan, tolong kasihan kita Tuhan. Kita mau pergi gereja Tuhan, tapi kita badan sakit sekali Tuhan. Tolong kita Tuhan, kita mau pergi gereja. Padahal dia doanya sederhana, nggak berbelit-belit. Jadi ketika kita meminta kepada Tuhan, seperti kita berbicara kepada teman kita, sahabat kita, kepada suami atau istri kita. Amin. Dia cuma bilang begitu. Tiba-tiba katanya penyakit itu langsung hilang. Makanya hari Minggu kemarin dia bisa gereja. Ya Mak ya? Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Praktekkan iman kita ya. Karena Tuhan katakan saudara, kamu akan terima kuasa kalau Rohku turun atas kamu. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, usir setan-setan demi nama Yesus. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Dan Tuhan katakan begini, aku memberikan kamu kuasa menahan segala kekuatan musuh. Saudara, bangsa Israel itu punya kekuatan yang namanya Iron Dome. Ada serangan-serangan dari luar gak mempan, karena ada penangkis, itulah Iron Dome. Gak mempan. Kalau pengertian secara rohani, Iron Dome kita adalah Roh Kudus. Orang boleh berniat jahat sama kita saudara. Orang mungkin boleh menyantet kita. Orang boleh mungkin mencelakai kita. Tetapi karena kita punya Iron Dome, itulah kuasa Roh Kudus, tidak mempan. Amin. Karena kuasa itu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, menangkis, menahan segala kekuatan musuh. Ini Wilmar Rudolph. Dia dilahirkan seorang anak pembantu. Ayahnya cuma penjaga rel kereta api, sedangkan ibunya cuma seorang pembantu. Masa kecil dia dilahirkan prematur, cuma 2, berapa lah. Pokoknya kecil sekali karena dia prematur. Saudara, Wilmar ini pada waktu dia masih kecil, dia kena satu penyakit namanya polio. Orang tuanya mau bawa dia di rumah sakit, ditolak. Karena kalau pada waktu zaman-zaman mereka, orang kulit hitam tidak boleh dibawa di rumah sakit itu. Terpaksa mamanya dia berusaha, bagaimana caranya anaknya ini bisa sembuh. Pergilah mereka ke rumah sakit yang lain. Dokter menvonis Wilmar ini
Dia tidak bisa lagi berjalan seumur hidup. Bayangkan Pak, kalau anak kita divonis tidak bisa berjalan seumur hidup, bagaimana reaksi kita? Tetapi mamanya tidak putus asa. Mamanya terus berdoa, bergumul. Dia terus berjuang. Bagaimana supaya anaknya ini, walaupun mungkin sudah divonis oleh dokter, tetapi dia punya iman. Dokter boleh berkata dia tidak bisa berjalan, tetapi belum tentu Tuhan. Saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Melalui perjuangan kedua orang tuanya, akhirnya mereka mulai melatih Wilmar ini berjalan. Padahal memang kakinya sudah makin hari makin mengecil, karena namanya juga kena polio. Kakinya makin hari makin mengecil, tapi mamanya tidak putus asa. Dia terlalu percaya bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Akhirnya apa yang terjadi? Mamanya kasih kata-kata positif terhadap si Wilmar ini. Wilmar, kamu pasti bisa berjalan. Kamu pasti bisa berjalan. Tuhan bisa tunjukkan mujizat kepada kamu. Saudara, Wilmar itu dia tangkap perkataan mamanya. Dia katakan begini, mamaku bilang saya pasti bisa berjalan. Saya pasti bisa berjalan. Akhirnya Wilmar langsung lepas tongkatnya karena dia memikirkan perkataan ibunya. Dia katakan, mamaku katakan saya pasti bisa berjalan. Saudara, apa yang terjadi? Pada waktu umur 12, dia mulai lepas tongkat. Meskipun mungkin dia belum bisa berjalan, tetapi dia berusaha, saudara. Dia lepas tongkatnya. Pada waktu dia melepas tongkatnya, akhirnya dia mulai berjalan tertati-tati. Saat itu juga Tuhan memberikan mujizat bagi dia, sehingga kakinya semakin hari semakin kuat. Amin. Itu yang Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan mati. Saudara boleh undang pendeta terkenal, tapi kalau saudara tidak punya iman, nonsen kalau kita bisa sembuh. Tapi walaupun tanpa pendeta terkenal, tapi kalau kita bertindak dengan iman, kuasa iman kita yang akan menyembuhkan kita. Karena apa? Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah penolong. Roh Kudus itu adalah penghibur. Roh Kudus itu adalah kuasa menahan segala kekuatan musuh. Wilmar katakan begini, saya sudah bisa berjalan. Dia mulai belajar berlari. Pada waktu dia mulai belajar berlari, tiba-tiba dia bilang begini, mama, saya pingin menjadi pelari maraton. Apa yang terjadi Pak Martin? Akhirnya dia ikut olimpiade. Ternyata Tuhan berpihak kepada orang yang suka bertindak. Dia pelari maraton nomor 1 seluruh dunia, meraih medali emas. Ini dia pelari. Sebelah lagi. Nah, ini dia. Menang juara 1 seluruh dunia. Bayangkan, mustahil bagi manusia, tapi tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan kalau kita mau berjuang dan berusaha. Seorang bapak, dia katakan begini sama saya, Ibu pendeta, saya ini diberkati dengan khotbah-khotbah ibu di sosial media. Dan saya ini terlalu percaya dengan firman Tuhan yang ibu sampaikan. Bu, saya kan punya mama, dia itu sakit lumpuh. Sekarang dia ada di rumah sakit. Saya pingin ibu mendoakan mama saya, supaya mama saya ini bisa sembuh. Saya bilang begini sama bapak itu, Pak, yang menyembuhkan mama bapak bukanlah saya, tapi iman bapak sendiri. Saya akan kasih ayat-ayat Alkitab. Kalau ayat Alkitab ini bapak lakukan dengan segenap hati, percaya saja, kuasa firman Allah pasti menyembuhkan orang tua bapak. Dia catat semua ayat-ayat yang saya kasih. Tiba-tiba besoknya dia telepon saya, Ibu pendeta, saya mau pergi ke rumah sakit. Saya minta sampai di rumah sakit, boleh nggak saya telepon Ibu pendeta? Saya bilang begini sama dia, Pak, tanpa bapak telepon saya pun, kalau firman yang saya kasih sama bapak suruh mamamu itu bertindak sesuai dengan firman yang saya sampaikan. Percaya Pak, dia pasti akan sembuh. Tiba-tiba dia bilang begini sama mamanya, Ma,
Sekarang mama bertindak dengan imannya. Mama keluar aja dari rumah sakit. Biar mama pulang aja di rumah. Mama bertindak dengan iman. Dia katanya lepas mamanya punya infus. Sampai dalam hati saya berkata begini. Aduh, dia selalu lepas tuh infus. Tiba-tiba Pak makin dia diet gimana Pak? Ya, lepas infus ini Pak. Ini luar biasa Pak imannya loh. Itu Tuhan perhitungkan. Kalau mau pikir secara manusia, aduh kalau soal lepas infus, ini otak jalan ini. Dia lepas infusnya, Ibu Pendeta tahu, saya suruh dokter lepas infus mama saya. Akhirnya mama saya itu saya keluarkan dari rumah sakit. Saya bawa dia ke rumah. Ibu Pendeta tahu, saya mulai suruh mama saya itu berjalan perlahan-lahan. Meskipun mama saya itu mungkin jatuh bangun, tapi tidak apa-apa. Tetap aja mamaku berdiri. Apakah yang Tuhan lakukan? Mama saya sudah bisa berjalan dengan normal. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Itu yang Tuhan mau, saudara. Yang punya kuasa itu Tuhan Yesus, bukan pendeta. Amin. Pendeta itu cumalah alatnya Tuhan. Haleluya. Makanya saya katakan saudara, jangan sekali-kali kita memberhalakan hamba Tuhan. Amin. Sekali percaya 100%. Karena ini Tuhan yang katakan, aku pergi ke sorga, tapi aku tidak akan pernah membiarkan kalian yatim piatu. Karena apa? Aku akan mengirimkan rohku kepadamu. Yohanes 8 ayat 23. Bacakan kuat-kuat siapa yang sudah dapat. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Haleluya. Saudara, kenapa Tuhan katakan begini? Aku ini akan naik ke surga. Karena Alkitab bilang, saya ke tempat ini bukan di bumi, bukan di bawah. Kamu tempatnya di bawah, tapi aku tempatnya di atas. Dia harus kembali ke surga karena apa? Dia ke tempat ini bukan di sini, dia ke tempat itu di surga. Amin. Terus lagi, baca ayatnya. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke sorga selain Yesus Kristus. Jadi kalau ada orang bersaksi, oh saya pernah naik ke sorga, itu apa Pak Simpson? Kalau ada orang berkata saya pernah naik ke sorga, mimpi. Mimpi. Mungkin dia pernah naik ke sorga karena apa? Dalam mimpi. Tapi kalau dia naik ke sorga beneran, itu nonsense. Karena Alkitab katakan tidak ada seorang pun yang pernah naik ke sorga selain Yesus Kristus. Amin. Kalau dia bilang dia pernah naik ke sorga, itu cuma mimpi. Haleluya. Terus lagi ayat terakhir. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran dan sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kamu kalau makan makanan ini haram, nanti kamu tempatnya neraka. Tuhan bilang kerajaan surga bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Makanan itu tidak jadi patokan kita masuk surga, saudara. Tidak. Tetapi yang menjadi patokan kita masuk surga, ada kebenaran, ada baju sirah dalam hidup kita. Amin. Tadi malam seorang bapak datang. Saya nggak perlu kasih tahu siapa bapak itu. Dia bilang begini. Dia ceritakan mimpinya. Bu pendeta, saya kan bermimpi. Sudah berulang kali saya mimpi. Saya pakai pakaian telanjang. Terus ada orang yang pingin berniat jahatlah dari belakang. Saudara, saya kasih tahu ya. Pakaian itu berbicara tentang kebenaran, Pak Martin. Jubah. Saya katakan begini sama bapak itu. Pak, dengar. Orang akan berniat jahat sama bapak karena apa? Bapak belum ada jubah kebenaran. Kan masih telanjang. Siapapun bisa berniat jahat sama kita kalau apa? Kalau kita tidak ada jubah kebenaran. Karena Alkitab bilang, tidak ada mantra yang mempan terhadap Israel
Tetapi orang yang tidak memakai baju sirah, orang yang tidak punya jubah kebenaran, mantra-mantra, sihir-sihir, roh tenun, pasti akan mempan. Karena Alkitab katakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Celah kecil aja kita buka, masuk pasti. Walaupun kita setia gereja, tapi kalau banyak celah yang kita buat, pasti masuk kalau orang santet. Makanya kalau ada celah-celah sedikit yang kita buka, katakan kepada Tuhan, Tuhan, tadi saya ada buat ini, tolong ampuni saya Tuhan. Tuhan bilang, barang siapa mengaku dosa, Tuhan setia dan adil, Dia pasti akan ampuni kita. Kemudian kita ditutup bungkus lagi dengan kuasa darah Yesus, kita dibenarkan lagi, kita dikuduskan lagi. Karena apa? Karena kita mau mengaku segala kelemahan kita di hadapan Tuhan. Amin. Artinya kita menutup setiap celah. Pintu-pintu celah dari iblis kita tutup, supaya orang boleh serang kita dari belakang, tidak akan pernah mempan. Amin. Pakailah jubah kebenaran. Itulah firman Allah. Makanya Tuhan katakan, kerajaan surga bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Oleh apa? Oleh Roh Kudus. Roh Kudus lah yang memberikan kemampuan bagi kita. Amin.